Serangan besar-besaran Ukraina terhadap logistik di dalam Rusia semakin mendekatkan negosiasi perdamaian. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio setelah perundingan Trump dengan Zelensky untuk pertama kalinya secara terbuka mengaitkan serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia dengan semakin dekatnya negosiasi perdamaian. Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat berniat dalam minggu depan untuk mempelajari kemungkinan baru dimulainya kembali negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, Zelensky meyakinkan bahwa tugas Angkatan Bersenjata Ukraina adalah membuat Vladimir Putin duduk di meja perundingan sebelum musim dingin. Dan tepat setelah itu, dalam 24 jam terakhir, Ukraina melancarkan salah satu serangan terbesar dalam beberapa minggu terakhir. Serangan itu ditujukan ke kilang minyak di Saratov dan Ufa, ke gudang Wildberries di wilayah Samara, dan ke universitas di Belgorod, tempat pengembangan dan pembuatan drone dilakukan. Dalam episode ini, kita akan membahas secara rinci apa yang dikatakan Marco Rubio, apa yang terjadi boleh dibilang di lapangan, di garis depan, termasuk jauh di pedalaman Rusia, dan bagaimana hal itu mendekatkan kita pada perdamaian atau justru tidak. Secara umum, mari kita bahas bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, mari kita mulai dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan berikut kutipannya. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan melihat apakah kita bisa melanjutkan kembali negosiasi antara kedua pihak dan mengakhiri perang ini. Selanjutnya, dia juga menyebutkan kesulitan utama yang dihadapi dalam proses ini. Berikut kutipannya. Kami juga memahami bahwa kedua belah pihak memiliki garis merah yang cukup jelas, dan selama kami belum bisa mendekatkan garis merah tersebut, kami tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dan disinilah penting untuk dicatat bahwa pernyataan Marco Rubio ini sejalan dengan kebijakan umum pemerintahan Donald Trump dan bukan terdengar sebagai sesuatu yang terisolasi. Baru-baru ini, tepatnya pada 31 Juli, Trump sendiri menyatakan bahwa baik Rusia maupun Ukraina harus membuat kompromi untuk menyelesaikan konflik ini. Namun sebelumnya, Trump dan Marco Rubio juga menyatakan bahwa serangan Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia dipandang oleh Amerika Serikat sebagai eskalasi demi mendorong perundingan. Dan tampaknya, ini telah menjadi strategi baru untuk memaksa Moskow berdialog. Saya ingatkan, tepat 4 hari yang lalu, diketahui bahwa Amerika Serikat dan Prancislah yang memberikan data intelijen kepada Ukraina yang membantu Kiev membuat peta lokasi penempatan sistem pertahanan udara Rusia, agar drone dapat menghindarinya saat melakukan serangan terhadap kilang minyak dan gudang Wildberries. Hal ini ditulis oleh Financial Times. Selain itu, data intelijen dari AS dan Prancis juga memungkinkan Angkatan Bersenjata Ukraina untuk meningkatkan pemilihan target, membantu mereka memahami kemana tepatnya harus melakukan serangan. Para perencana militer Ukraina, operator drone, dan spesialis di bidang energi mengatakan bahwa tujuan serangan sekarang bukan hanya untuk menyebabkan kebakaran di kilang minyak atau menghancurkan tangki cadangan, tetapi untuk membuat fasilitas tersebut tidak beroperasi selama mungkin. Para spesialis memberikan konsultasi kepada pilot drone tentang bagian mana dari kilang minyak yang harus diserang untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Namun untuk itu, pertama-tama diperlukan data intelijen yang sangat rinci yang telah diperoleh Ukraina dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, Angkatan Bersenjata Ukraina mulai melakukan serangan berulang pada peralatan penting yang sama sebelum pekerjaan perbaikan selesai. Inilah yang sudah kita bicarakan. Intinya adalah untuk menghancurkan pabrik itu sepenuhnya, agar butuh berbulan-bulan untuk mencoba memperbaikinya. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Ukraina sudah lebih dari sebulan menjalankan kampanye memaksa pihak lawan berunding ini. Sementara di Amerika Serikat sedang ada pembicaraan tentang diplomasi, tekanan militer terhadap Rusia tidak berkurang, justru semakin meningkat. Pada malam tanggal 2 Agustus, drone Ukraina menyerang beberapa objek strategis sekaligus di dalam wilayah Rusia. Yang pertama, kilang minyak di Saratov. Yang kedua, kilang minyak serupa, Bashneft Ufa, Neftehim di Ufa. Ini sudah serangan kedua terhadap perusahaan itu dalam 2 hari terakhir. Inilah yang tadi sempat kami sebutkan. Artinya, serangan ulang dilakukan untuk benar-benar menghancurkan seluruhnya. Yang ketiga, ini adalah pusat logistik besar Wildberries di desa Novosemeyki, wilayah Samara. Luasnya hampir 180.000 meter persegi.
Ini, omong-omong, adalah salah satu simpul utama yang menghubungkan bagian Eropa dan Asia Rusia. Pangkalan udara militer Engels, tempat pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160 bermarkas, juga menjadi sasaran serangan, dan depot minyak Lyudinovskaya di wilayah Kaluga. Di wilayah Bryansk, para prajurit Ukraina juga berhasil menyerang lokasi penyimpanan, persiapan, dan peluncuran drone serang. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa mereka telah mencegat dan menghancurkan 635 drone Ukraina pada malam itu. 635. Saya ingatkan sekali lagi, sudah 4 bulan Ukraina setiap malam meluncurkan lebih banyak drone ke Rusia daripada Rusia ke Ukraina. Saya jadi ingin bertanya, orang Rusia, bagaimana semuanya berjalan sesuai rencana? Vladimir Putin kan sudah bilang semuanya sesuai rencana. Atau perlu saya ingatkan lagi kalimat Putin? Katanya, kita belum melakukan apa-apa yang serius. Sekarang sudah mulai atau masih belum juga mulai? Sudah pada malam, tanggal 3 Agustus, serangan baru terjadi di Universitas Teknologi Negeri Belgorod yang diberi nama Shukhov. Yang diserang adalah gedung universitas ini, tempat pengembangan dan pengujian drone dilakukan. Gedungnya omong-omong terbakar habis. Universitas itu sendiri merancang sistem kendali otomatis untuk drone, berdasarkan mikroprosesor Melander. Meskipun secara resmi, universitas menyatakan bahwa pengembangan ini ditujukan untuk pemantauan sipil terhadap jalur listrik dan pipa pemanas. Dan ada detail yang menarik di sini. Pada musim panas yang sama, universitas mengumumkan penerimaan siswa sekolah untuk mengikuti kursus pengembangan drone. Dan kemudian Vladimir Putin akan menceritakan kepada orang-orang barbar Rusia bahwa Ukraina menyerang mahasiswa-mahasiswa malang. Padahal mereka memproduksi senjata untuk membunuh orang Ukraina. Ini adalah petunjuk untuk universitas menarik lainnya yang juga diserang musim panas ini. Pada malam yang sama, satu lagi gudang Walberis di wilayah Vladimir juga diserang. Salah satu yang terbesar di Rusia, yang setelah serangan dan kebakaran sepenuhnya menghentikan operasinya. Ngomong-ngomong, skala kampanye melawan logistik Walberis secara keseluruhan sudah sangat mengesankan. Perusahaan itu selama bulan Juli telah kehilangan lebih dari 20 gudang akibat serangan Ukraina. Saya ingatkan, kampanye ini dimulai pada 18 Juli. Jadi, faktanya, dalam 2 minggu, lebih dari 20 gudang hilang. Selain itu, marketplace terbesar kedua di Rusia, Ozon, juga sudah bersiap menghadapi skenario yang sama. Faktanya, perusahaan tersebut mulai memindahkan barang-barang mahal dari 47 kompleks logistik dan lebih dari 170 pusat sortirnya ke titik pengambilan pesanan. Jadi, yang kecil, bukan yang lebih kecil. Dan mereka memindahkan sebanyak mungkin barang-barang mahal ke sana. Artinya, mereka sadar bahwa mereka yang berikutnya. Namun, sejauh ini belum ada satupun fasilitas Ozon yang terkena dampaknya. Tetapi saham perusahaan sudah bereaksi. Pada 20 Juli, saham mereka anjlok 14% ke titik terendah sejak Desember 2024. Jaringan retail besar bernama Krasny i Belye ada di Rusia. Sementara itu, mereka membuat perjanjian tambahan yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atas barang yang hancur jika terjadi serangan drone. Saya menyampaikan ini karena pada dasarnya, di Rusia, jaringan retail seperti ini sudah memasukkan klausul tersebut ke dalam penawaran mereka. Bahwa jika ada serangan roket atau drone, kami sama sekali tidak bertanggung jawab. Jika barang Anda terbakar, ya sudah, tidak peduli. Ya, pergilah ke Vladimir Putin dan tanyakan padanya apa yang sedang terjadi. Satu berita lain yang cukup menggambarkan keadaan hari ini kembali berkaitan dengan mobilisasi di Rusia. Wall Street Journal melaporkan bahwa otoritas Rusia memang sedang mempertimbangkan kemungkinan mobilisasi baru setelah pemilihan bulan September untuk Duma Negara. Di sini mereka sedang merujuk pada data dari intelijen Amerika. Pemilihan bulan September untuk Duma Negara. Di sini mereka sudah merujuk pada data. Menurut media tersebut, alasannya adalah penurunan jumlah tentara kontrak yang mendaftar yang menghambat rencana Putin untuk merebut seluruh Donbas. Ngomong-ngomong, baru-baru ini bahkan Dmitry Medvedev mengakui bahwa jumlah tentara kontrak yang mendaftar benar-benar anjlok. Apa yang bisa disimpulkan dari semua ini? Mari kita tetap menilai situasi secara realistis. Pernyataan Marco Rubio bukanlah janji rencana perdamaian yang konkret, melainkan pernyataan yang hati-hati tentang niat untuk melihat kemungkinan dimulainya kembali negosiasi dalam beberapa minggu ke depan, dengan pemahaman yang jelas bahwa posisi kedua belah pihak masih jauh berbeda.
Namun dia juga memberi isyarat bahwa Amerika Serikat menyetujui serangan jauh ke dalam wilayah Rusia karena itu adalah strategi untuk memaksa perdamaian. Untuk sementara, Ukraina terus menyerang kilang minyak dan logistik Rusia dengan kecepatan yang sama seperti sebelum pernyataan apapun dari Marco Rubio. Artinya, situasinya tidak berubah karena hal itu. Kemungkinan skenario selanjutnya, apa yang akan terjadi? Nah, skenario pertama adalah dalam minggu depan akan benar-benar terjadi semacam bentuk kontak antara kedua pihak, mungkin melalui kunjungan utusan khusus Donald Trump yang telah diumumkan ke Ukraina dan Rusia. Saya ingatkan, Stephen Witkoff dan Jared Kushner dalam minggu depan dijadwalkan tiba di Kiev, lalu ke Moskow. Jelas, di sini akan ada upaya untuk melakukan semacam negosiasi. Mengingat, pada 28 Juli, Trump dan Zelensky juga membahas topik ini. Skenario kedua, intensitas serangan Ukraina terhadap logistik dan kilang minyak Rusia akan terus meningkat terlepas dari laju diplomasi, karena ini adalah satu-satunya alat tekanan yang benar-benar dimiliki Ukraina saat ini. Skenario ketiga, jika memang surat kabar Wall Street Journal benar tentang mobilisasi setelah pemilu bulan September, itu bisa menjadi faktor eskalasi balasan dari pihak Rusia tepat pada saat itu. Ketika jalur diplomatik baru mulai terbentuk. Dan jelas, dari pihak Rusia ini juga akan menjadi langkah yang sudah dipikirkan matang-matang. Artinya, mereka akan mencoba langsung meningkatkan eskalasi secara tajam agar bisa mendapatkan sebanyak mungkin konsesi dalam perundingan. Kesimpulan, Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat berniat dalam minggu depan untuk mempelajari kemungkinan dimulainya kembali perundingan antara Rusia dan Ukraina, sambil mengakui bahwa posisi kedua pihak dipisahkan oleh garis merah yang cukup jelas. Pada hari yang sama, Ukraina melancarkan serangan terhadap 2 kilang minyak di Rusia serta pusat logistik besar Wildberries, pangkalan udara strategis dan universitas yang mengembangkan drone, menunjukkan bahwa kampanye tekanan militer terhadap orang Rusia yang liar dan kotor tidak berhenti satu hari pun, sementara proses diplomatik masih ada, meskipun saat ini baru sebatas niat. Secara umum, sekarang kita harus melakukan segalanya semaksimal mungkin agar harga perang ini bagi orang Rusia yang liar menjadi sangat tinggi, sehingga lebih murah bagi mereka untuk mengakhiri perang ini. Pada dasarnya, inilah strategi Ukraina saat ini. Saya akhiri sampai di sini, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.